Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Selamat pagi, Bapak Dadang Supriyatna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Arumi. Saya dari SMA Negeri 16 Garut. Di sini saya ada tugas wawancara untuk tugas tentang wirausahaan. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya, kapan pabrik ini didirikan? Boleh. Kalau pabrik berdirinya tahun 2018. Dulu sebelum di sini. Tapi kalau misalkan di pabrik ini, kalau di sini udah mau 5 bulan 6 bulan lah. Jadi lamanya itu di bawah di Cisero. Jadi alhamdulillah ada perkembangan, ada kemajuan di usaha kita dan bisa mendirikan pabrik ini gitu. Lalu apa saja tantangan yang didirikan dari awal sampai saat ini? Tantangan pasti dari internal, eksternal itu selalu ada. Internal dalam arti membangun pabrik biar bisa terus berkembang atau maju itu sangat sulit, apalagi dalam artian eksternal dari masalah penjualan, karena emang produk-produk kita juga belum terlalu dikenal orang. Jadi kita juga dalam penjualan cenderung mengandalkan orang-orang yang dikenal dan di online shop gitu banyaknya. Oh, ada online shop. Lalu bagaimana perkembangan pabrik dari awal sampai saat ini? Perkembangan pabrik alhamdulillah kalau di persentase meningkat gitu ya, karena emang dulu kita juga belum maksimal dalam artian produksi. Kita juga dulu belum punya banyak mesin kayak sekarang. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan persentase, alhamdulillah kemajuannya sangat luar biasa. Tinggal banyak dikenal orang, karena produk kita juga banyak. Ada yang udah biasa dikenal orang kayak kopi paste, ada juga yang belum terlalu banyak dikenal orang kayak Ababil. Gitu. Jadi kita sekarang fokus di dua itu. Ada juga apa ya, kalau kendala mah untuk bahan baku kali, bahan baku yang sekarang lagi susah dan lagi mahal, sehingga harganya juga menyesuaikan. Yang tadi dulu akan di warung 1.500, sekarang kan udah hampir 2.000 per pieces di warung-warung kayak Ababil. Lalu berapa jumlah karyawan yang ada saat ini dan apa saja perannya? Kalau karyawan di sini hampir mau 20 orang lah. Itu karyawan di sini. Kita juga punya marketing yang banyak, tersebar dari daerah Bumbulang, pokoknya daerah-daerah Pekidulan, Pakenjeng, Pamengpeuk, ada pun di Garut Kota, terus nyampe Bandung, Cianjur, di Jakarta juga ada marketing karena kita belum bisa mengiklankan kayak di TV atau misalkan di sosial media kayak umum kayak yang lain. Kita sebatas mengandalkan orang-orang tadi yang dikenal dari itu aja. Berarti sudah lumayan berkembang ya. Dari mana sumber awal modal Bapak untuk mendirikan pabrik kopi ini? Sumber dari orang-orang yang dekat, kayak teman-teman gitu kan, teman-temannya lagi yang mau membantu. Jadi uang-uang itu dikumpulin, alhamdulillah ada. Dan dulu kan sebelum pabrik kita dari usaha rumahan gitu kan, itu yang rumahnya juga kan yang punyanya juga gitu. Jadi di rumahnya dia, jadi di rumahnya disekat dua untuk dipakai pabrik gitu. Dan jadi yang berkontribusi di pabrik kopi paste ini memang banyak orang. Jadi orang-orang itu juga apa ya, kayak teman-teman lah, jadi bukan orang lain gitu. Lalu dari mana Bapak bisa mendapatkan biji kopi yang dibuat?
Bahan baku kalau kopi paste cenderung mengandalkan petani-petani lokal. Jadi petani-petani di daerah sini kayak yang di Gunung Cikura ini kan banyak juga petaninya. Tapi kalau untuk misalkan Ababil itu kan bahannya robusta, sama itu juga mengandalkan petani-petani yang lokal juga, kayak petani apa Pakenjeng, Bungbulang, Kadungora, Leles. Jadi bukan dari daerah kayak Lampung, bukan, atau mungkin dari luar negara kayak Brazil, kayak mana gitu, bukan. Jadi mengandalkan emang bahan-bahan petani lokal. Tapi yang jadi kendala emang kalau misalkan itu kan kopi mengandalkan musim panen. Nah, buat panennya itu kan nggak sebulan sekali atau nggak 3 bulan sekali, melainkan 1 tahun sekali. Nah, jadi kalau misalkan kita kurang dana, kita kurang dalam penyediaan bahan baku atau menyetok bahan baku. Jadi kalau misalkan nggak ada bahan baku ya kita nggak jualan. Jadi kopi itu rata-rata kayak gitu. Jadi kopi itu harus bisa punya modal yang banyak untuk menyetok pas musim panen gitu. Ngerti nggak? Peralatan utama yang ada di sini itu apa aja, Pak? Umum sih kayak apa ya? Kayak pabrik-pabrik kopi yang lain. Seperti misalkan kopi dulunya kan kering, dulunya basah, dihular dulu, dikupas bijinya, terus dijemur, udah kering baru diheler, udah diheler baru dipilih, nanti disortir sama nanti kita tadi salah satu yang nyortir, udah disortir baru di roasting kalau bahasa Sunda nama disangrai itu. Udah di roasting, di resting. Jadi udah di roasting, di resting itu artinya tuh disimpan dulu beberapa hari. Jadi nggak langsung digiling. Udah di resting baru digiling. Kopi digiling. Tuh, kayak mesin yang bunyi itu kan itu mesin giling kopi. Kira-kira proses restingnya berapa hari, Pak? Sehari 2 hari. Paling bagus 2 hari. Okay. Tapi kalau misalkan saya di sini cuma 1 hari. Karena emang kita jarang produksi. Udah digiling baru di mixing dicampur gula dan kopi. Karena kita tidak memakai bahan kimia apapun, kita murni gula dan kopi, nggak pakai esen atau yang lain. Jadi gula di kopi di mixing, kocok baru dikemas. Udah.
demikianlah proses pembuatan dan pengolahan kopi Ababil yang ada di daerah Sukahaji. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nika Arumi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.